Grup di Facebook Indo Work and Study itu ada bisanya minta kiriman TKI ke Australia ini. Bohong dan bohong. Sekarang di tahun ketiga. Tahun ketiga. Iya, tahun ketiga. Nextnya mau? Selanjutnya mungkin aku rencana mau apply student. Student guys. Sebelum balik lagi. Mau meninggal. Menunggu. Keluar bareng. Keluar bareng. Apanya? Boleh tolong ambilin ini nggak? Aku nggak nyampe. Thank you Amal. Ini gue dia. Halo guys, apa kabar? Kami collab dari berbagai macam channel. Hari ini kita membahas tentang WHV atau Working Holiday Visa dan juga Student Visa. Ya, bisa tonton channel Lildes TV dan Halins. Oke. Ada aku juga loh, Nurul dari Bandung. Oke. Ada aku juga, anak Agung Mada Indra Canata dari Bali. Oke, siapa lagi? Ada aku juga, Amar dari Jawa Timur. Oke. Ada aku juga, Imam dari Gresik. Ya, apa kabar Rek? Oke. Ada aku juga, Krishna dari Bali. Oke, yang pastinya ada kita berdua ya, Yoi. karena kita kontennya collab. Oke guys, selamat menyaksikan. Halo guys, ketemu lagi di channel YouTube saya, Ardana Gumai. Nah, kali ini saya itu ada di daerah Tamworth. Dan Tamworth itu 6,5 jam dari Sydney City. Dan hari ini saya ketemu sama teman-teman WHV anak-anak Indonesia yang bermukim dan bekerja di Tamworth. Halo guys. Halo. Halo. Jadi kali ini saya duet ya, kita collabs dengan YouTuber juga dari Tamworth. Yoi, namanya Lildes TV. Oke. Bisa cek di sana, guys. Iya. Jadi kita nanti akan vlog ini akan tampil di dua channel YouTube ya. Tadi udah disebutin, nanti ditulis di sini deskripsinya apa. Dan sekarang aku mau makan liwet, nasi liwet sama teman-teman. Dan ini semua yang masak kita semua guys. Terima kasih semua guys. Oke. Ini guys. Dan aku mau menyapa dulu untuk channelnya Lil Des. Lildes TV. Hah? Ya, Lildes TV. Lil Des TV. Halo, apa Halo, kabar? guys. Halo. Anak WFP makan bareng. Iya. Nah, sekarang yuk daripada kita kebanyakan ngomong, kita makan tapi sambil ngobrol ya. Yoi. Oke, yuk guys. Oke, sekarang kita berdoa menurut kepercayaan masing-masing. Doa mulai. Oke guys, yuk kita mulai aja. Ayo diam aja. Oke. Kenapa diam aja? Sambal dulu. Aku sayur dulu. Ayam goreng. Ayam gurih. Coba berjalan dulu kalian. Nanti aku sini. Dua. Oke. Oke, Kita silakan. masak itu sekitar 2 jam lebih. Karena Gila. ini banyak ngobrol. Oke, taruh sini. Pergedelnya oke. Udah ambil. Udah. Ayamnya belum. Udah. Mereka nggak usah kasih ayam. Terima kasih. Boleh tolong ambilin ini nggak? Aku nggak nyampe. Thank you Amal. Ini gue dia. Itu baik banget. Yuk, silakan. Jadi begitu guys. Kita sambil ngobrol. Oh iya. Sambal bos, sambal. Sambal tuh harus. Oke, ini kayaknya badannya harus mengecil dulu. Walaupun mengecil itu susah. Kalian ngomong-ngomong sering ya makan Iya, kumpul-kumpul jadi gitu? kegiatan kita di Taiwan tuh kalau lagi Setiap weekend itu mungkin makan bareng atau enggak kita keluar Party. bareng ya. Hah, Party. keluar bareng? Keluar bareng. Apanya? Gimana kalau jalan keluar. Jadi pokoknya asik-asik aja guys. Ya, kita agak-agak berisik. Oke, ini nih tadi Ini sayur apa aku namanya? masak. Ini namanya daun labu. Labu. Pernah makan itu enggak? Daun labu. Pakai susu. Oke. Aku udah mengecil dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Oke. Boy. Aku sengaja pakai ini guys biar nanti nggak bau, nggak panas. Wah, Makan guys. enak banget. Gila sih ini. Mau meninggal. Gimana? Mau meninggal. Ya udah meninggal aja.
Dari bubur. Bubur. Enak banget guys. Ini pertama kali tuh guys makan nasi liwet, karena di Bali itu nggak ada nasi liwet, adanya nasi kuning, Nasi pedas. Nasi cendol. sama nasi biru. Nasi pedas sudah ada. Nasi ubi. Nasi pedas enak ya. Sambalnya nggak double sih. Ngomong-ngomong nih, aku nanya ke Krisna. Ini Krisna guys, namanya guys. Krisna aja melirik ke itu ya, Ya. ke kamera. Krisna di sini WHP juga. Ya. Oh iya, tadi kita bilang semuanya WHP. Mau WHP. Udah berapa tahun di sini? Udah hampir 3 tahun. 3 tahun. Hampir. Hampir 3 tahun. Asal dari Gengnya. Gianyar, Bali. Terus Halim? Halim nggak ya? Saya udah setahun lebih di Australia. Australia, Asal dari Bandung. dari Bandung. Mau menyapa nggak? Hai, Sadayana. Halo Sadayana, kumaha daman. Darah. Nah ini kalau di samping saya nih youtuber terkenal nih. Jadi aku udah mulai WHP ini sama sih seperti Halim 1 tahun, dan baru mulai tahun kedua di Januari, depannya tanggal 8. Dan aku bersama sohibku Indra, sebelahnya Nana. Jadi From Imran Mother. Jadi ini sebuah keajaiban guys. Jadi aku sebenarnya nggak tahu WHP ini, working holiday visa ini. Jadi temanku yang sebelah nih dia ngajakin guys. Aduh guys. Gimana Bung, ceritain Bung. Woi, jadi cerita itu aku singkat dulu Singkat ya. Jadi intinya aku ini seperti agensi yang nggak gini, nggak dibayar. Jadi non official. Jadi aku ngajakin teman-teman yang aku anggap cocok buat diajak, dalam artian diajak merantau dan saling bantu di luar pulau sendiri. Jadi aku pilih si Gongeda dan beberapa temanku, cuman yang lolos ya kami berdua dari kampus. Berdua aja. Oke. Tapi by the way, kalau nggak salah kalian berdua ini sebelumnya di Amerika ya? Iya. Udah di Amerika. Kita pakai visa G1 student. Jual student. Jadi Jual student guys. Jadi kita bisa belajar sambil bekerja guys. Beda sama working holiday. Working holiday kan belajar, kerja sambil holiday guys. Jadi itu pengalaman bagus sih. Kita setahun di Amerika. Jadi lebih bagus uangnya tuh di Australia. Oke. Oke, itu pengalaman Tapi untuk holiday lebih bagus di Amerika Serikat. holiday ya. Ya, lebih bagus. Tapi kebanyakan orang itu nggak penting holiday, yang penting nyari duit. Jadi kalau milih Australia pilihan yang tepat kalau untuk nyari duit. Oke, ini kalau dengan Indra tadi ya udah dijelasin. Dan sebelah Indra nih yang paling cantik di antara kita. The one and the only one. Oke, nah bisa perkenalkan diri dulu nggak? Nama aku Nurul dari Cimahi, Jawa Barat. Oke, Nurul udah berapa tahun di sini? Aku sekarang di tahun ketiga. Tahun ketiga. Ya, tahun ketiga. Nextnya mau? Selanjutnya mungkin aku rencana mau apply student. Student Ya, guys. sebelum balik ke Indo. Iya. Jadi kenapa memilih jadi student? Karena lebih enak uangnya sih, jadi kayak bisa belajar sambil cari duit Cari juga uang. di sini. Fokusnya cari duit atau belajar nih? Lebih ke cari duit. Cari duit. Oke, tapi pakai style apa namanya jalur student ya Iya. guys ya. Nah tuh kalau di sebelah ini Pak Ustadz. Ini dia. Halo, nama saya Imam Hmm? dari Gresik, Jawa Timur. Saya di sini udah 11 bulan Mhm. dan mau lanjut ke second year, tapi belum granted guys. Ya, Masih proses visanya. tapi nanti kedepannya mau jadi Student sih. student sih ya. Ya, mau tanya-tanya ke Bank Dana dulu. Siap. Nanti dijelaskan. Per jamnya berapa? Kerja. Waduh, jasa konsultasi itu mahal guys. Siap, Mbak. Tapi untuk mereka aku kasih free. Thank Oke. you, Bang Dana. Sama-sama. Oke, cuma segitu aja guys. Yang Kan sayur belum di Oke, akan gendang silakan. Akan gendang. Kalau aku bilang mundur ya. Mundur dong. Mundur. Oke, perkenalkan diri. Pakai apa?
Sampai Silakan. Perkenalkan, nama saya Ahmad dari Lumajang, Jawa Timur. Biar Ahmad ngomong sendiri kita nikmatin ya. Terus gimana? Oh, enggak. Sorry Bang. Asli, yang paling pojok. Silakan perkenalan. Udah urusan. Oh, udah. Dari mana tadi? Dari Lumajang, Jawa Timur. usia. Udah. Saya masih 19, 19 ya guys. Ditambah berapa? tambah Banyak pokoknya. banyak. Oke. Jadi Amar ini juga PHP. Ya, WHP. Tapi katanya pengen cover juga. Ya, sekarang posisi saya lagi di tahun kedua dan rencananya saya nggak ambil tahun ketiga WHP-nya, mau langsung ke student visa karena apa namanya? Karena ya pengen Bawa istri ke sini. ya Oke, kalau pakai student visa bisa bawa istri kemari sama anak ya. ya Oke, jawabannya sudah ketemu guys. Nah, ngomong-ngomong, kalian di sini tuh tinggal satu rumah, kecuali Nurul yang enggak ya? Iya. Kecuali Nurul yang enggak. Tinggal satu rumah. Terus itu semuanya anak-anak WHP yang ada di sini. Oke guys. Ini karena saking enaknya, jadi aku ngomong tuh agak-agak gimana gitu ya. Jangan lupa kita sapa juga untuk channel yang di. Oke. Jadi palanya segini. Jadi Arahnya. juga anak WHP itu working holiday visa itu nggak gampang dapetinnya guys. Jadi Iya. setiap tahunnya itu 1.000 ya kalau nggak salah. Udah naik loh sekarang. Kalau nggak salah 5.000 ya. 4,5. 4,5. Udahlah 5.000 aja. Mahal Mahal banget. Udah tahu. Terus usianya sekarang berapa? Kalau batasannya? Mas 31 betul. Masih 21 sampai 30. 30. Oh ya, 30 aja. Minimal. Dulu aku pernah dengar, pernah baca artikel, katanya bisa sampai usia 35 ya nanti. Itu ya masih considering tapi. Oke. Masih wacana ya. Ya. Agak masukan kemarin. Kamu agak kerja. Oke, masih dipertimbangkan guys. Untuk sampai usia 35 itu. Nah, aku mau jelasin juga guys ke teman-teman ya. Sebenarnya kalau kalian itu mau masuk ke Australia dan mau cari pekerjaan, aku sih nggak bisa bilang visa ini bagus, visa itu bagus, semua visa bagus selama kamu udah bisa masuk Australia. Jadi untuk teman-teman yang memang mau kerja di Australia, masuklah kemari pakai jalur student, ya pakai jalur studi. Sebenarnya ini hanya sebagai salah satu pilihan, karena kalau kita masuk ke Australia mau bekerja itu dengan, woi, gua ngomong, woi. Lagi enak kan? Kasih saya lagi. Ambil lagi. Oke. Mar, air Mar. Oh dia jadi ini ya, dari jadi mbaknya. Keselak gua nih. Oke, jadi kalau kalian biasanya itu terkendala, biasa kalau mau ngambil WHP itu pertama itu di IELTS guys. Oke, Iya, banyak. ini nggak ini loh, nggak apa namanya? Nggak matching. Bukan nggak matching, nggak endorse kita. lupa. Hmm. Usah. Jadi Tuangin ya aja, itulah tuangin aja. kegiatan di Australia. Arano. Hmm. IELTS itu banyak yang takut guys. Jadi orang-orang kayak teman-temanku aja bilang ya, mereka tuh masih mikir kalau mau ikut WHP, masih takut, masih IELTS itu susah, belum bisa bahasa Inggris. Kalian itu Iya. belum coba aja dulu tesnya. Karena di YouTube tuh juga banyak ada kayak latihan-latihannya, tutorialnya. Jadi kalian coba aja. Jangan bilang takut dulu. Kalau kalian udah takut, mindset kalian asik. Ya. Dan juga gini, WHP itu kan di samping IELTS juga kebanyakan itu mereka tuh bukan gagal karena IELTS-nya doang. Kuota juga. Kuota. Karena kuotanya terbatas dan juga begitu dibuka tuh linknya ya untuk daftar, mereka kadang-kadang kalahnya di situ. Salah cepat. Ya, yang nggak bisa ngambil WHP pada saat itu bukan berarti dia nggak bisa bahasa Inggris guys. Tapi memang kesempatan untuk masuk ke link atau ke webnya itu yang susah guys. Ya, makanya kalau aku mau nyaranin ya kepada kalian semuanya, yang lebih gampang menurut aku ya, aku kan juga sebagai salah satu education consultant ya, konsultan pendidikan. Jadi memang kalau memakai
student visa itu jauh lebih gampang karena tidak ada batasan umur untuk sekolah di Australia dan kalian mempunyai kesempatan untuk belajar di Australia. Nah, Gitu. dengar tuh, dengar. Nah. Soal banyak banget yang DM aku di Instagram, Oke. yang nanya, Bung, gimana sih cara WAP, bilang susah-susah ini. Ya udah, kalian student aja dulu, biar lebih gampang. Ya. Karena teman-teman di sini ujung-ujungnya nanti malah kan student ya. Oke guys. Apalagi kalian masih muda kan. Hmm. Jadi itu kesempatan emas buat kalian buat coba kesempatan ini. Yoi. Nah, satu lagi, kan kalau kalian bertanya, kenapa harus student? Ya kenapa juga jawabannya enggak, ya kan? Kenapa harus enggak? Jadi gini, sebenarnya kalau student itu, kita tuh berbeda ya. Kalau di Australia ini, oh ya guys, hati-hati. Kalau ada satu lembaga ataupun agent mengatasnamakan mencari orang-orang Indonesia untuk dikirim ke Australia bekerja, itu udah pasti 100% bohong guys. Kalau dia itu agent-agent yang artinya menawarkan seperti itu. Karena regulasinya di Australia itu memang tidak ada untuk minta kiriman TKI ke Australia ini. Itu nggak ada. Banyak banget orang yang sudah kena tipu Dia sampai beredar ratusan juta. di Facebook. beredar Ya. juga. Jadi aku kasih tahu itu pasti 100% itu bohong, bohong dan bohong. Yuk sama-sama yuk. Bohong dan bohong. Nah, jadi kalau kalian mau yang benar-benar artinya masuk ke Australia itu dengan jalur yang aman, student itu lebih baik buat kalian, ya. Karena kalian mempunyai hak kerja dan ya kita seperti menjadi orang yang seperti orang yang memang benar-benar maksudnya kita itu di Australia diakui dan mempunyai hak untuk Menjadi bekerja. orang yang Iya, kesempatan untuk menuju PR atau permanent resident pun itu juga terbuka kalau kita di sini itu resmi. Nah, jadi begitu guys. Saran aku, coba kalian masuk ke Australia itu sebenarnya banyak cara ya. Dengan turis visa dulu, kemudian nanti kalian sampai di Australia baru merubah ke student visa. Kebetulan juga aku bisa membantu memprovide kalian. Jadi kalau kalian ada yang mau, bisa nanti hubungin via Instagram aku atau Instagram. Ntar aku rekomen di linkku, karena dia dana lumayan, bisa DM, bisa serang. Ini juga serang dengan yang sopan guys. Oke, yang pasti aku balas itu dengan akun yang real. Ya, akun yang real. Aku nggak akan pernah mau ngebales akun yang fake dan juga kadang nanya nggak jelas. Cuman how are you atau apa kabar? Halo bang, halo mas, halo om, halo pak. Udah tapi nggak dijabarin maunya apa gitu kan. Nah, aku nanti mau kok bantu kalian. Kalau sumpah kalian memang mau datang kemari dari jalur student itu. Mungkin karena ada yang mau nanya kan sebelum kita tutup, bukan tutup usia ya. jadi gini Bli, untuk masalah student ini yang ada jalur untuk ke PR itu student majornya apa ya Bli? Kalau boleh tahu. Sebenarnya banyak. Banyak. Cuman yang banyak itu artinya tantangannya beda-beda. Oke. Cuman kalau mau ngambil yang saran aku yang lebih gampang sebenarnya ngambil childcare. Childcare guys. Childcare Kalau jadi Indonesia childcare childcare. apa ya? Childcare itu artinya kita mengurus, gini aja gampangnya, seperti menjadi guru PAUD, Oke. ya, ngajarin anak-anak yang belum sekolah di suatu penitipan anak-anak, kita ngajarin nyanyi, kita ngajarin menceritakan gitu kan kisah tentang Australia ini, atau ngajarin nari, membacain cerita, pokoknya kayak guru PAUD lah ya, gampang, karena setelah sekolah childcare itu sekitar 27 bulan, kalian itu nanti bisa mengajukan PR atau temporary resident. Ya. Kemudian kalau masuk ke dalam sekolah itu, kebetulan kita punya sekolahan sendiri ya. Itu kalian bisa kita bantu untuk cari pekerjaannya. Childcare itu besar loh dapatnya per hour, bisa 30, 40 dolar, bahkan 50, bahkan 100. Oh, Kalau weekend 2 kali lipat. Gila sih. Ya. 300.000 per jam. Per jam cuy. Per jam. Gimana kalau di Indonesia cuy? Per bulan dibayarnya. Oh my god.
Mungkin ada yang mau bertanya, ini Nurul ada pertanyaan nggak? Kalau apply TR itu berapa lama biasanya dapat durasinya? Kalau TR atau temporary resident 1,5 tahun. 1,5 tahun. Terus kita boleh kerja full time. Jadi kita nggak usah sekolah lagi, kita bisa kerja dan kerja. Kalau kata Jokowi, kerja. Halo Pak Presiden, saya mendukung. Ya, itu 1,5 tahun dan setelah itu nanti kamu bisa cari sponsor untuk mensponsori kamu di perusahaan-perusahaan healthcare itu. Dan kalau nanti ada sponsor, kamu bisa disponsori untuk PR. Jadi tinggal ikut tes IELTS sama daftar ngambil formulirnya. Jadi nggak bisa diperpanjang lagi ya 1,5 gitu. Kalau umpamanya mau perpanjang, paling lainnya ke student. Oh, gitu. Bisa kok kalau mau perpanjang itu ke student ya. Nah, yang paling big question dari penonton di rumah nih, berapa sih biayanya? Yang paling penting itu sih. Biayanya ya, hubunginya oke. Nggak gede guys, nggak gede. Pokoknya kalau kalian sekolah di sini itu 40-50 juta kok. Itu udah meliputi untuk biaya asuransi selama kalian sekolah. Kemudian itu untuk tuition fee ataupun biaya sekolahnya itu 3 bulan. Di sini per term ke 3 bulan. Jadi 3 bulan sekali udah bayar. Kemudian itu medical check up, material fee, ya. Dan visanya itu bisa dapat sekitar 3 atau 4 tahun. Wow, Ya. banyak juga ya. Ingat tuh guys, nabung nih sekarang uang 50 juta. Jangan pakai poya-poya aja guys. Boya. Poya-poya boleh sih. Boleh tipis. Nah, ini beli. Oh. Kan saya udah tahun ketiga nih. Terus kalau rencana Tahun ketiga WHP ya? WHP. Nah, rencananya mau kalau extend student itu gimana prosesnya? Itu bakal susah apa enggak? Convert to student ya. Ya. Jadi kalau mau convert ke student visa, sebenarnya bukan masalah susah atau gampang. Selama dokumen kalian valid dan juga kalian tidak mempunyai track record yang jelek, nggak ada yang susah di sini. Karena kan student itu adalah salah satu pemberi income terbesar ya di Australia. Itu nomor 2 income terbesar. Makanya untuk teman-teman saat ini yang belum bisa masuk ke Australia, mungkin yang udah jadi student, kalian pulang ke Indonesia terus belum bisa masuk kemari, tenang guys, pasti ini nggak akan dalam waktu lama lagi akan dibuka. Artinya begini ngejawab tadi ya, kalau untuk membuat student visa itu artinya selama kalian di sini mempunyai track record yang baik dan juga tidak pernah melanggar hukum yang sekiranya masih bisa dimaafkan, yang tidak bisa dimaafkan, kalian pasti mempunyai kesempatan. Dan apalagi kalian posisinya sudah di Australia, kemungkinan besar untuk dapat student visa itu jauh lebih besar. Jadi kalau kalian mau apply student visa, artinya bisa secepatnya, karena bisa tiap saat ya kalau dari WHP untuk apply student visa. Dan apply itu dulu, kalian baru pulang ke Indonesia. Karena nanti kalau kalian sudah masuk sudah ke Indonesia, mau masuk kemari lagi, itu ditakutkan akan sulit. Jadi kalau kalian pulang ke Indonesia, walaupun nanti student visa belum granted, tapi kalian akan diberikan visa bridging A namanya. Nah nanti kalau kalian mau keluar dari Australia, apply lagi bridging B. Nah bridging B itu kalian bisa keluar masuk, ya. Jadi siapa tahu nih pas kalian nanti masih di Indonesia pas masuk udah granted ininya student visanya, seperti itu. Kasih Ya. Bos, gimana? Santai banget tuh teman-teman YouTube-nya. Pedesan nih guys. Pedesan. Oh iya. Jadi kita akhiri. Apakah kalian sudah jadi komen di bawah, kalian kalau belum ngerti komen apa itu di bawah. Ingin bertanya apa? Tentang WHP atau tentang student di channelnya Beli Adanda sama channelku. Oke. Jadi untuk 2 channel nih yang nanti akan menayangkan, kita tunggu komen ataupun kalian bisa nge-DM saya di Instagram saya, nanti saya berikan nomor WhatsApp saya, kita bisa diskusi. Bahkan saya sendiri punya grup di Facebook Indo Work and Study to Aussie. Kalian bisa gabung juga di grup Facebook.
atau nanti kita bisa masukkan ke dalam grup WhatsApp kita di sana dan kita bisa diskusi. Oke, karena makanannya sudah habis, terus kepedesan, Nikmat sekali. nikmat sekali. Jadi vlog kita hari ini cukup sampai sekian dulu dan terima kasih sudah menonton kedua channel ini. Dan jangan lupa juga subscribe channel ini, Like. Lildis TV. Oke guys, sampai ketemu. Bye.